Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, memasuki awal tahun 2021, sejumlah lembaga survei mengeluarkan rilis hasil survei terkait dengan kontestasi politik di mana hasilnya sungguh beragam, elektabilitas partai politik menunjukkan kedinamisan di sana. Dan yang juga kemudian menjadi perhatian adalah unsur undecided voters ternyata memiliki standar yang cukup tinggi atau diperkirakan berada di kisaran 47%. Lantas apa maksudnya dengan undecided voters ini dan mengapa kemudian bisa sampai 47%? Bagaimana kemudian bisa menentukan sebuah lembaga survei mengeluarkan hasil survei yang benar-benar kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan? Kita siang ini akan bahasnya langsung bersama dengan pengamat politik Bapak Adi Praitno. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Jason. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Newsline dan bergabung di luar studio bersama kami Guru Besar Statistika IPB, Profesor Khairil Anwar Noto Diputro. Selamat siang, Prof. Khairil. Selamat siang, Mas Jensen. Baik, terima kasih Prof. Khairil sudah bergabung juga bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Adi dulu. Pak Adi, meski awal tahun 2021 banyak kemudian sejumlah lembaga survei yang mengeluarkan hasil survei mereka terutama terkait dengan kontestasi politik yang akan datang. Tapi kalau kita lihat dari lembaga survei yang 1, 2, 3, 4 ini semuanya hasilnya berbeda-beda. Apa sebenarnya yang membuat hasil surveinya ini bisa berbeda dan bahkan bisa dikatakan jomplang sebenarnya? Ya, pada prinsipnya survei itu pasti ada yang berbeda hasilnya. Tapi harus dipahami kalau perbedaannya itu masih dalam rentan margin of error 2,5% atau 3% itu rasional. Artinya bahwa survei itu tidak 100% mutlak. Ada tingkat kesalahannya, tapi kesalahannya itu bisa ditoleransi. Nah yang kedua, kenapa masing-masing survei itu berbeda-beda? Sederhana, mungkin saja metodologinya berbeda. Kalau jumlah populasi sampel itu yang diambil berbeda-beda, maka hasilnya pun juga berbeda-beda. Populasi yang saya sebut misalnya apakah sudah merepresentasikan seluruh masyarakat dan responden di 34 provinsi yang sampai di tracking pada RT dan RW atau tidak. Ada juga yang sebenarnya ingin menggampangkan survei karena di daerah Papua, NTT susah cari orang yang harus diwawancarai, sudahlah ngambil Jawa semua. Kalau itu diolah dalam survei, hasilnya juga akan berbeda. Yang kedua yang menjadi faktor kenapa survei-survei itu berbeda, karena misalnya jumlah sampel. Sampelnya yang 2.500 dengan sampel yang cuma 1.200 hasilnya akan beda. Ya itu yang menurut saya cukup signifikan ya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah soal kualitas surveyor. Seringkali banyak surveyor di bawah itu tidak sabar, tidak qualified. Jadi saat bertanyanya pun asal-asalan. Ada juga surveyor yang dia menjawab sendiri jawaban-jawaban yang ada dalam pertanyaan yang dibuat lembaga surveinya. Tujuannya sederhana, biar survei ini cepat selesai, cepat kelar, dan bisa bubar. Ini yang kemudian membuat kenapa survei-survei itu seringkali berbeda satu sama yang lain dalam setiap event. Pada prinsipnya adalah lembaga survei itu mesti dimaknai sebagai sebuah lembaga yang memang kerjanya itu ilmiah dan akademik. Hasilnya pun harus kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh framing, tidak boleh bias, pro dan kontra terhadap salah satu kelompok tertentu. Karenanya setiap apapun hasil survei harus diletakkan dalam meja akademis, dalam meja ilmiah gitu ya, sehingga proses-proses kritik itu bisa disampaikan. Termasuk misalnya, kok kalau survei ada yang tinggi sekali, undecided voternya sampai 47%. Pertanyaan mendasarnya adalah, disitulah letak persoalan mendasar dari survei. Bagaimana menyimpulkan sebuah survei kalau yang tidak menjawab hampir 50%. Nah, yang menurut saya, kenapa undecided voternya itu sampai 47% sederhana. Itu pada problem orang yang melakukan wawancara. Satu, jangan-jangan ketika responden ditanya tentang satu isu, apakah tentang partai politik, tidak menjawab secara detail dan tidak diperdalam oleh surveyor. Loh, Bapak Ibu, kalau tidak menjawab betul tidak tahu, apakah karena dia sebenarnya menyembunyikan apa yang dia tahu cuman tidak mau disampaikan kepada surveyor. Atau jangan-jangan saat dia diwawancara ada tetangganya, ada temannya, sehingga jawaban yang mestinya dia sampaikan bilang tidak tahu. Disitulah kemudian pentingnya surveyor itu selalu mengulang
Menggali lagi ya? Iya, namanya memprobing, memperjelas pertanyaan yang tidak dijawab oleh responden. Tapi sekali lagi, karena surveyor ini nggak sabar, apa yang dia tidak tahu, tidak perlu diperjelas, tidak perlu diulang, kemudian bikin kesimpulan, oh ini tidak tahu. Yang kedua, mungkin juga pertanyaannya terlampau umum dan terbuka. Sehingga publik yang pengetahuannya terbatas, tidak terbantu dengan apa yang ingin kita dapat. Bapak Ibu, kalau partai politik saat ini bertanding, kira-kira mau pilih siapa? Jangan bayangkan orang di seluruh Indonesia itu orang Jakarta. Ngerti ada 9 partai politik yang lolos, ada yang tidak. Tidak. Karena terlampau buka dan umum itulah, kemudian orang bilang, nggak tahu Pak, nggak tahu Mas. Makanya dalam survei ada yang namanya pertanyaan tertutup. Kita tunjukkan kepada Bapak dan Ibunya. Ini 9 partai politik yang akan bertanding. Kira-kira pilih siapa? Kalau begitu modelnya, biasanya dia menjawab nomor 1, nomor 2, Karena nomor sudah 3. terbantu dengan ada simbol-simbol tadi. Artinya kalau kita lihat di sini tidak hanya semata-mata respondennya saja, tapi juga ada peran dari surveyornya ini juga yang kemudian bisa berpengaruh terhadap hasil surveinya. Kita coba tanya ke Prof. Hairil. Prof. Hairil menanggapi terkait dengan undecided voters sampai 47%. Ketika misalnya sebuah lembaga survei dengan undecided voters yang tinggi, lalu mereka tetap mengeluarkan hasil survei tersebut, bisa dikatakan kredibel atau tidak? Baik, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya bahwa survei ini banyak digunakan di dalam politik sekarang. Ini saya kira menunjukkan bahwa gairah untuk menggunakan metode ilmiah itu semakin tinggi. Karena survei ini metode ilmiah. Dan kalau di dalam statistika ya survei itu adalah salah satu cara untuk memperoleh data. Banyak cara untuk memperoleh data, salah satu caranya adalah survei. Nah, kemudian terkait dengan undecided voters, saya tidak ingin menggunakan istilah undecided voters ya. Karena kalau undecided voters ini lalu terkesan seolah-olah politik yang bukan bidang saya. Saya bidang statistik aja. Undecided voters itu kalau di statistik disebut non-response. Ya. Orang yang tidak merespon. Ya, yang tidak merespon itu macam-macam. Salah satunya adalah undecided voters. Gitu. Nah, non-respon ini itu problem di dalam satu survei. Kalau terlalu besar. Ya, apalagi kalau tadi disebut sampai 47%, ya, sampai 47% undecided voters, itu luar biasa dampaknya terhadap hasil. Apa dampaknya? Yaitu bahwa hasil yang diperoleh itu berbias. Berbias artinya melenceng dari yang ingin disasar sesungguhnya. Nah, lebih parah lagi, biasnya itu ke bawah, bukan ke atas. Ya, artinya ada kecenderungan orang yang kelompok atau kategori yang mestinya, saya nggak mau sebut partai ya karena terlalu politik, saya nggak mau masuk ke politik. Kategori yang atau partai dalam hal ini yang katakanlah dapat 15%, itu sesungguhnya kalau dipetakan ke nilai sesungguhnya mungkin di atas 15%, jauh di atas 15%. Karena berbias ke bawah banyaknya undecided voters itu. Dan itu sangat berbahaya kalau sudah mencapai lebih dari 30%. Ya, kalau di bawah 30% kadang masih bisa dikoreksi. Tapi sudah 47%, apalagi 50% yang non-responnya, itu luar biasa persoalannya. Nah, tadi mengapa terjadi non-respon ini? Tadi sudah disampaikan, misalnya metodologinya berbeda. Saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa di dalam statistika itu secara teori sahih dan benar ya, tidak diragukan kebenarannya. Jangankan metodologinya berbeda, metodologinya sama saja. Jumlah sampelnya sama saja, berbeda. Sehingga perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita musuhi. Ya. Tetapi kalau perbedaannya itu terlalu mencolok, jomplang, nah ini yang baru bermasalah. Kalau beda dikit-dikit itu yang memang harus begitu, namanya statistik, beda-beda dia. Kalau tidak berbeda malah curiga kita, jangan-jangan nyontek yang satu dengan yang lain ini. Oke, Prof. Hairil, kita harus tahan dulu di situ. Nanti saya akan tanya lebih detail lagi, apakah kemudian metodologi dari setiap lembaga survei ini harus
sama misalnya, atau harus ada sistemkah yang dibuat untuk kemudian bisa menghasilkan hasil survei yang lebih kredibel dan angka undecided voters ini juga bisa lebih turun, kalau bisa kurang dari 30% tadi. Apakah harus dibuat seperti itu? Kita akan cari tahu jawabannya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Prof. Khairil lagi. Prof. Khairil, terkait dengan angka undecided voters yang tinggi, artinya kan banyak juga dari masyarakat atau responden yang kemudian tidak mengungkapkan pilihan politik mereka. Sebenarnya faktornya apa sih, Prof? Apakah benar-benar karena ketidaktahuan responden itu sendiri terhadap survei yang dilakukan, atau sebenarnya ini juga surveyornya yang kemudian tidak bisa menggali atau mungkin ada metodenya yang salah, atau seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya banyak ya mengapa terjadi non-respon itu. Ya, atau kalau dalam bahasa politiknya undecided voters ya. Secara umum pertama itu mungkin karena memang responden menolak. Jadi walaupun sudah dibujuk oleh pencacahnya, enumeratornya, tapi dia tetap tidak mau. Kan ada yang seperti itu. Kemudian juga mungkin metode surveinya salah. Ya, misalnya untuk lansia pakai smartphone misalnya, tentu lansia susah mau menjawab dan mungkin enggan dia mau menjawab. Bisa juga karena responden lupa, ya, tidak diingatkan dan sebagainya. Atau survei itu gagal mencapai responden yang direncanakan, ya, yang datangi tidak ada orangnya, yang ditelepon tidak mengangkat, atau kalau lewat email dia masuk ke spam folder ya, sehingga tidak nyampe yang bersangkutan. Dan juga mungkin juga ada kelompok yang lebih bersemangat kadang-kadang untuk mengisi, tapi ada yang tidak, yang kurang semangat, tergantung ininya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau orang yang senang politik mungkin dia semangat mengisi, tapi yang kurang senang ya ogah-ogahan dia ini. Jadi banyak sebenarnya mengapa orang responden itu tidak merespon. Di samping tentu saja ketidakpiawaian dari petugas ya, yang mungkin terlalu cepat buru-buru, cepat putus asa dan seterusnya. Kalau saya melihatnya begitu secara umum. Oke, artinya ada multifaktor di situ. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, ketika kita membahas misalnya survei sudah dilakukan, kemudian angka undecided votersnya tinggi, tapi hasil surveinya yang bisa kita simpulkan bias sebenarnya atau let's say tidak kredibel, tapi tetap dirilis. Nah, ini kan sebenarnya menjadi sebuah permasalahan. Kalau Pak Adi melihatnya, apakah ini memang soal kredibilitasnya atau sebenarnya ada muatan politis atau seperti apa sih? Kalau saya dua hal yang ingin saya jelaskan, Jason. Pertama, kalau undecided voternya tinggi 47% misalnya atau 40, mesti dijelaskan dalam publik itu fenomena apa. Apakah yang tidak menjawab itu betul-betul tidak tahu, ataukah sebenarnya menyembunyikan pilihannya, cuman tidak ingin disampaikan ketika ditanya. Atau ada faktor lain karena persoalan corona, takut didatangin orang, segala macamnya. Mestinya kalau dalam sebuah rilis, pemberitaan, ataupun statement pers secara terbuka, mesti dijelaskan kenapa undecided voternya 47%. Kalau persoalan corona, orang takut diwawancara, masuk akal. Sehingga kesimpulannya bisa disederhanakan, tidak jawab. Tapi kan problemnya dalam logika ilmiah dan statistik tentu saja, ketika yang tidak menjawab 47%, ini tidak menyimpulkan apapun dari apa yang digambarkan. Tapi tetap dirilis Nah, hasilnya. itu yang kemudian menurut saya harus disampaikan, bahwa 47% secara akademik, secara ilmiah tidak menggambarkan apapun. Karena hasilnya pasti akan dipertanyakan publik. Realitas argumentasi dari statistik angka-angka yang muncul pasti akan disorot oleh publik. Contoh yang pertama, kalau nggak keliru, tiba-tiba ada partai namanya Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional dapat 0,3%. Orang bertanya, bukankah pemilihnya adalah ormas Islam terbesar, nomor 2 di Indonesia? Apa iya tidak ada yang milih? Kan begitu. Atau misalnya ada Golkar, kok dapat 3%? Padahal tidak pernah ada tsunami politik selama setahun, 2 tahun. Tidak pernah ada yang korupsi, kepala daerahnya tidak ada yang OTT. Pada saat yang bersamaan ada kepala daerah dan kader-kadernya ditangkap, turun tapi cuma nggak signifikan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Karenanya
kalaupun toh ada temuan survei dirilis undecided voternya tinggi, harus dijelaskan kepada publik. Satu, catatan kakinya, ini tidak ada kesimpulan apapun, ini cuma data-data statistik yang tidak menggambarkan secara kaidah ilmiah. Penting itu sebagai sebuah catatan kritis. Yang kedua, undecided voter tinggi karena berkaitan dengan corona misalnya dan lain-lainnya. Makanya yang kemudian kita wanti-wanti kepada teman-teman pegiat survei, jangan sampai merilis sesuatu yang justru membuat ini menjadi blunder besar. Berarti karena ini lebih ke ini dong, kredibilitas dong. Kepada lembaga surveinya, karena akan memberikan side effect. Kalau melihat survei-survei, ada partai A jelek elektabilitasnya, kan di dalam mazhabnya banyak. Iya. Itu bisa dijadikan alat untuk merongrong pengurus-pengurus yang sedang berkuasa. Oh, di bawah kepemimpinan Jason, partai A ini terpuruk, maka layak untuk diganti dan seterusnya. Itu yang mesti harus hati-hati betul, bahwa dalam konteks itulah kenapa survei itu harus akademia dan sesuai dengan statistik. Makanya kehati-hatian, integritas, proporsionalitas itu jauh lebih penting. Bukan hanya soal angka-angka yang tampil bisa dikonsumsi publik, tapi karena ada efek lanjut, terutama bagi pegiat partai, jalan panjang menuju 2024 seperti Pilpres dan lain-lain. Ini yang saya kira kenapa misalnya lembaga survei itu, kalau seperti saya tergabung dalam Persepi, kalau ada yang tidak terima dengan hasil survei, saya bisa disidang, diadili, baik soal respondennya, tentang metodologinya gitu ya, oleh Dewan Etik. Cukup terbuka, karena bagi kita hidup mati kita adalah bekerja untuk survei, makannya disurvei, matinya disurvei dan seterusnya. Kredibilitas kita dipertaruhkan di situ. Tapi memang ada lembaga survei yang tidak mau tergabung dalam asosiasi, bikin rilis yang berbeda dengan yang lain, dan tidak ada yang bisa mengaudit mereka. Makanya lembaga-lembaga survei yang dilakukan oleh siapapun, mestinya dia harus rela dan terbuka untuk diaudit dan menyampaikan kepada publik soal kelebihan dan keterbatasan hasilnya yang dirilis secara terbuka itu. Nah, ini kemudian untuk bisa mengajak sejumlah lembaga survei untuk kemudian bisa transparan atau terbuka, kemudian mencari metodologi yang benar-benar tepat sehingga angka undecided votersnya lebih masuk akal dan rasional. Ini seperti apa Pak Adi? Kita harus tahan. Saya juga akan kami hadirkan jawabannya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi. Anda kembali bersama kami dan kita di bagian akhir dari perbincangan terkait dengan tema ini. Saya mau ke Prof. Khairil. Prof, dari berbagai permasalahan, kemudian ada angka undecided voters yang tinggi, kemudian nanti menjelang kontestasi pemilu atau pilkada atau apapun itu, biasanya kan hasil-hasil survei seperti ini akan terus bermunculan. Kira-kira apa yang harus diperbaiki oleh sejumlah lembaga survei agar kemudian bisa menghasilkan hasil rilis yang benar-benar kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan? Syukur-syukur angka undecided votersnya juga rendah. Ya, jadi memang survei ini banyak ya aspek yang perlu dicermati ya. Tidak hanya sekedar undecided voters kalau menurut saya sih, banyak sekali ya. Pertama misalnya apakah lembaga survei ini sudah terbuka atau tidak, menjelaskan metodologinya, cara mengambil sampel, dan seterusnya. Sudah mau menjelaskan keterbatasan dari survei enggak? Misalnya bahwa undecided voternya besar, harus disampaikan. Kemudian tidak hanya itu, kadang yang agak repot itu menjelaskan ketidakpastian dari kesimpulan itu, karena kesimpulan statistik itu tidak pasti, bukan pasti. Berapa ketidakpastiannya? Nah, itu biasanya diukur oleh margin of error. Nah, cara menghitung margin of error saja di beberapa teman-teman lembaga survei saya lihat masih secara statistik belum pas gitu. Saya beberapa kali memberikan koreksi dan seterusnya. Ini saya kira perlu. Kemudian juga perlunya ada semacam audit ya untuk lembaga-lembaga survei itu. Sehingga kalau dia melaksanakan survei betul-betul sejak dari perencanaan sampai kepada rilis hasil survei itu memenuhi pakem-pakem yang berlaku di dalam dunia survei, khususnya dalam dunia akademik, lebih khusus lagi dalam dunia statistik. Sehingga artinya harus ada keterbukaan, transparansi soal audit metodologinya ya Prof ya. Baik.
Ya, ada persepsi. Baik, yang Prof. Khairil Anwar, semakin Noto menjaga. Diputro, Guru Besar Statistika IPB, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Saya mau kembali lagi ke Pak Adi menutup perbincangan kita. Kalau tadi harus ada transparansi, kemudian terkait dengan audit metodologi, kira-kira apa juga yang bisa disarankan? Terutama untuk Dewan Persepsi untuk kemudian bisa mengontrol lembaga-lembaga survei ini agar nantinya tidak membodohi dalam tanda kutip masyarakat yang Ya. membaca hasil survei tersebut. Kalau saya sederhana, ada yang persoalan teknis, ada yang substansi. Persoalan teknis untuk melihat apakah lembaga-lembaga yang melakukan rilis survei itu dia satu, punya alamat jelas, punya website jelas, kepengurusannya jelas. Karena banyak lembaga yang kemudian merilis nggak punya alamat, nggak punya website, sehingga publik ketika ingin men-tracking apakah ini betul adanya lembaga atau tidak itu sulit. Sementara hal-hal sifatnya substansi betul. Soal pertama melihat tentang profil demografi. Kalau sudah profil demografi, sampel yang mau diambil itu sudah jomplang, misalnya proporsi antara orang yang beragama, tentang suku, tentang laki-laki dan perempuan jomplang, hasilnya akan aneh. Dan itu justru akan merusak kredibilitas. Makanya kembali kepada undecided voter, sebelum ada temuan-temuan yang terkait dengan jumlah orang yang disebut sebagai tidak merespon tinggi, perlu diberikan catatan kenapa tidak merespon, karena hasilnya bias, Mas. Jangan-jangan 40% itu suara Nasdem semua, yang dalam temuan survei yang dirilis itu jumlahnya kecil. Jangan-jangan 47%, 60%-nya itu milik Golkar, jangan-jangan milik PKS, atau jangan-jangan yang lainnya. Tapi kalau undecided voternya itu di batas 25 atau 30 udah maksimal banget, orang sudah bisa melihat secara utuh bahwa tampilan survei ini relatifly secara akademik, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya lembaga survei ini bukan hanya soal data-data, tapi menyangkut tanggung jawab, moralitas, bagaimana pertanggungjawaban kepada publik. Karena publik kita ini cenderung gampang menghakimi. Itu aja. Karena hasil survei tersebut juga mempengaruhi nantinya pilihan dari publik. Terima kasih Pak Adi Praitno, pengamat politik sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan di Newsline kali ini. Terima kasih.